Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, mestinya sudah tidak menjadi problem lagi. Sekarang kan sudah segala sesuatunya berbasis teknologi. Teknologi semakin mudah diakses, semakin murah juga untuk didapatkan. Ya, tetapi memang di Indonesia permasalahan dari dulu memang selalu adalah di data, keakurasian data, kemudian sinkronisasi data. Satu data dari kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lainnya tentu bisa saja berbeda. Dan kita lihat data itu hampir tidak ada yang akurat. Data kepemilikan tanah, data luas tanah, ya terus kemudian data kependudukan, data orang miskin dan lain-lain. Ya, jadi ini permasalahan yang menurut saya menjadi suatu hal yang sesungguhnya merupakan prioritas kita untuk membereskan kalau kita ingin merubah pola subsidi ini dari subsidi produk menjadi subsidi kepada penerima. Nah, ini dan menurut kami ini salah satu rekomendasi yang diberikan oleh kami di Komisi 7 agar itu dilaksanakan ke depannya untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. Tetapi lebih dari yang terkait data yang tadi kami sebutkan, saya kira salah satu yang juga terpenting untuk dilaksanakan adalah supaya saat ini kita bisa memastikan bahwa pemberian subsidi dan yang menikmati subsidi itu adalah mereka-mereka yang berhak, ada payung hukum yang harus segera direvisi. Dan ini kami sudah sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM agar segera dilaksanakan revisi tersebut. Bahkan sejak dua masa sidang yang lalu, kalau saya tidak salah bulan April, sudah kami sampaikan Perpres 191 tahun 2014 harus segera direvisi. Karena sampai saat ini tidak ada kejelasan siapa saja yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi tersebut. Jadi ya sekarang semua jenis kendaraan, sepeda motor, dan lain-lain itu bisa. Dan kalau kita lihat hari ini, 75% dari penerima, misalkan saja konsumen solar, itu adalah mobil-mobil transportasi industri, transportasi perkebunan, transportasi pertambangan. Justru mobil-mobil sayur atau mobil-mobil layanan umum itu justru sangat sedikit. Apalagi kalau kita bicara pertalite, ya dari kalangan misalnya kendaraan ojol atau kendaraan-kendaraan lain yang memang sesungguhnya berhak atau UMKM yang berhak untuk menerima itu hanya 2%. Jadi itu angkanya tuh menurut saya sangat mengenaskan sehingga harus ada action segera dilaksanakan dan itu bentuknya salah satunya adalah melalui Perpres 191 2014 yang harus segera direvisi dan ini kami sampaikan juga dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian SDM 2 hari yang lalu sehingga itu merupakan prioritas bagi kami. Itu mungkin kami sampaikan. Oke, baik. Saya akan ke Pak Hari. Pak Hari, ini kan kalau kita perhatikan juga di mana untuk angka dari data penerima yang tidak tepat sasaran cukup tinggi. Sebetulnya Anda melihat di lapangan itu permasalahannya ada di mana sih, Pak Hari? Ya, terkait dengan data, sekarang kan sudah jadi sorotan banyak pihak dan selama kepemimpinan Ibu Risma itu sudah dilakukan perbaikan yang cukup signifikan sampai pada bulan Januari itu sudah 50 juta yang ditidurkan. Artinya dalam proses 3 bulan dari Oktober sampai Januari 2022 ditemukan data yang dipandang tidak tepat sasaran. Apakah itu ganda, terutama yang ganda nih yang sangat merugikan sebetulnya. Kemudian yang meninggal masih mendapatkan bantuan, ada yang pindah alamat tetapi tidak diketahui di mana, sehingga kan itu juga mempengaruhi integritas data. Termasuk juga ada data yang sebetulnya betul-betul tidak layak. Misalkan ada ASN yang masuk, ada keluarga pendamping, hal seperti itu sudah diidentifikasi dengan sistem yang dibangun melalui sistem informasi kesejahteraan sosial, melalui proses digitalisasi, bahkan sudah dilengkapi dengan geotagging yang membuat sebetulnya integritas data semakin meningkat. Saat ini juga untuk data tersebut sudah kita lakukan dalam bentuk dalam bentuk penampilan yang sebetulnya kita bisa tahu di dalam cek bansos, di mana masyarakat juga bisa terlibat, berpartisipasi aktif untuk memastikan apakah kalau ada yang misalkan layak untuk mendapatkan bantuan atau kita sebut exclusion error, itu bisa diajukan. Jadi pengusulan untuk menerima bansos yang layak itu sudah sangat terbuka, partisipasi publik sangat dibuka. Tidak hanya melalui Pemda atau kementerian atau pihak-pihak tertentu, tapi masyarakat sendiri bisa melihat, bisa mengusulkan. Termasuk kalau misalkan di lapangan diketahui ada yang tidak layak,
misalkan kami sebetulnya memantau lewat geotagging. Ini rumahnya rumah bagus. Di depannya malah kan ada kendaraan pribadi dan sebagainya. Itu masyarakat sekitar melihat ini nggak pantas. Maka bisa diusulkan dengan cek bansos lewat aplikasi usul sanggah. Di situ bisa menyanggah bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk menerima bantuan tersebut. Nah, upaya keterbukaan seperti ini, alhamdulillah sebetulnya kalau dari keterlibatan masyarakat secara inklusif, itu sudah 125 juta lebih yang sudah mengakses ya cek bansos ini di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial. Bahkan diantaranya sudah sekitar 1 juta yang sudah terverifikasi dan memang layak untuk bisa dimasukkan ke DTKS. Selanjutnya juga Pemda tidak diam karena awalnya pada waktu SIK-NG dibangun itu keterlibatan Pemda sangat-sangat terbatas. Sekarang sudah 34 juta ya jiwa yang sebetulnya sudah diverifikasi oleh daerah. Walaupun tetap dalam proses untuk memasukkan ke DTKS, itu harus approval secara hierarki dari provinsi sampai ke Kementerian Sosial. Ini kan sebetulnya mengamanahkan pelaksanaan Undang-Undang 13 tahun 2011 bahwa data untuk fakir miskin itu keterlibatan pihak kabupaten sampai ke jajaran paling bawah itu menjadi sangat penting. Tinggal sekarang sebetulnya sistem informasi yang dibangun oleh Kementerian Sosial yang sebetulnya bisa diakses oleh publik dan juga bisa berbagi data kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan, termasuk untuk sebetulnya pembahasan untuk targeting bagi subsidi BBM, sudah sempat ada pembahasan dengan Kementerian SDM untuk subsidi PLN, misalkan sudah ada pembahasan dengan pihak PLN, untuk memastikan paling tidak untuk PLN misalkan, penerima subsidi yang ada itu dipadankan, apakah termasuk DTKS atau tidak. Ternyata kita menemukan ada sekitar 30% yang tidak padan dengan DTKS. Artinya yang subsidi PLN pun perlu direview ulang yang sudah berlangsung ini karena dimungkinkan itu tidak tepat sasaran. Nah, kalau integritas data sekarang ini jauh lebih baik, bahkan KPK sudah memberikan satu penilaian evaluasi ya 98% skor KPK untuk penyaluran bansos. Sisi lain juga 100% KPK sudah memberikan penilaian untuk PBI JKN. Artinya semua itu padan capil di lapangan sesuai dengan kondisi real, bahwa di sana sini masih ada 1-2 atau kasus yang belum katakanlah belum valid atau reliable, itu sudah bisa diproses melalui sistem aplikasi yang kami sebut tadi sistem informasi kesejahteraan sosial.